di tengah konten-konten Madilog, Tan Malaka, dan konten-konten lain yang menolak tahayul, muncul buku ini. Ditulis oleh Adam Bobet, Denyut Nadi Bumi, dan kalian harus membaca buku ini karena di dalam buku ini tuh premisnya adalah jangan-jangan mitos-mitos atau tahayul yang telah berakar kuat dalam kebudayaan kita itu ada benarnya juga. Ya, ini tuh buku sejarah ilmu geologi dan penulisnya merupakan seorang dosen di Universitas Glasgow di Eropa sana. Dan kalau kita timbang lebih jauh, sebenarnya buku ini bukan buku geologi biasa karena dia lebih kayak filsafat ilmu geologi gitu. Dan isinya itu banyak sekali, bahasannya sangat kaya, tetapi pada kesempatan kali ini saya cuma mau highlight satu persoalan, yakni mengenai irisan antara mitos, kebudayaan, dan juga sains, khususnya tentang kebudayaan masyarakat Jogja terkait dengan kepercayaan mereka mengenai dewa-dewi yang tinggal di Merapi dan juga sosok Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Jadi ternyata di tahun 1960-an itu ada serangkaian riset tentang bagaimana bentuk muka bumi di bawah samudera, yang mana itu membutuhkan sampel-sampel seismik gitu mungkin yang dilakukan di sana di wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul ini, dan itu dilakukan oleh 45 kapal riset. Dan temuan-temuan dari kesempatan itu, dari ekspedisi itu sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terhadap bagaimana cara kita sekarang ini memahami sejarah bumi tempat kita berpijak sekarang. Dan salah satu temuan pentingnya itu ialah ternyata ada parit atau lembah bawah laut yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Gunung Merapi. Temuan ini di tahun 1960-an itu justru ternyata memperkuat klaim-klaim atau informasi-informasi yang telah sebelumnya dilaporkan sejak zaman kolonial 1920-an 30-an itu oleh lembaga-lembaga riset vulkanologi kolonial yang curiga bahwa sebenarnya pasti ada hubungan Gunung Merapi dengan Samudra Hindia gitu, karena setiap kali Gunung Merapi meletus itu biasanya ada gempa sekitar 250 km dari bibir pantai di arah selatan. Dan para peneliti geologi kolonial ini itu sampai bilang bahwa kemungkinan besar ada hubungan timbal balik juga, bukan cuma Merapi yang mempengaruhi Samudra Hindia, tetapi juga ternyata mungkin Samudra Hindia, apa yang terjadi di sana itu pasti berpengaruh juga kepada aktivitas Gunung Merapi. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya melalui parit tersebut. Inilah salah satu bagian menarik di poin penting buku ini, karena kesadaran tentang hubungan antara Merapi dan Samudra Hindia itu mungkin baru bagi kalangan ahli geologi di masa itu gitu, karena mungkin ilmunya juga lagi benar-benar berkembang pada saat tersebut gitu kan. Tetapi bagi orang Jawa hal itu bukan hal yang mengagetkan atau hal baru, karena sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum survei-survei geologi itu dilakukan, ya masyarakat Jawa itu telah melihat bahwa memang ada hubungan di antara keduanya, dan itu diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk ritual yang disebut sebagai labuan. Nah, apa ritual labuan ini? Jadi, setiap tahun itu masyarakat Jogja melalui otoritas kesultanannya itu biasanya turun ke pantai selatan untuk memberikan sesaji melalui otoritas kesultanan mereka, dan itu dilarungkan kepada Nyi Roro Kidul. Itu sesajinya bisa berupa pakaian atau kain batik dengan model-model khas atau corak khas kesultanan, kadang juga berisi uang atau minyak wangi, dupa, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu semua dilakukan dengan asumsi bahwa Nyi Roro Kidul ini tuh memiliki posisi penting yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Kesultanan Jogja. Lalu setelah memberikan sesaji di pantai selatan ini, itu rombongan peziarah tadi kemudian bergerak ke arah Gunung Merapi dan melalui beberapa titik-titik penting. Itu misalnya melalui Kalasan di sekitar Candi Prambanan, lalu kemudian bergerak ke arah Kejambon, terus ke Ngerangkah di Umbul Harjo atau di sekitar lereng selatan Merapi. Lalu kemudian naik terus ke atas sampai ke daerah yang tidak ditumbuhi lagi oleh apapun. Tiba di puncak, tiba di daerah tersebut, kemudian dalam ritualnya itu juru kuncinya kemudian melakukan semacam pengambilan belerang secara simbolik mungkin untuk keperluan istana, dan juga lagi-lagi memberikan sesaji kepada dewa-dewa yang tinggal di sana. Dan di situ juru kuncinya bilang begitu bahwa saya diutus oleh sultan
Yogyakarta untuk memberikan pakaian terhadap para penguasa tanah Jawa yang bermukim di Gunung Merapi, di pusat tanah Jawa di situ. Kira-kira seperti itu. Dan penguasa-penguasa di sana itu, kalau misalnya di pantai selatan kita mengenal Nyi Roro Kidul, di Gunung Merapi kalau dalam buku itu ada nama-nama seperti Sang Hyang Umar, Kiai Empu Permadi, Kiai Sabuk Angin, dan lain sebagainya. Yang kalau kita misalnya tilik lebih jauh, sebenarnya itu kita bisa melihat bagaimana sebuah transformasi dari khazanah kebudayaan Hindu-Buddha, nama-namanya kayak Empu Permadi atau misalnya seperti Sang Hyang, itu kemudian bertransformasi dengan kebudayaan baru yang masuk belakangannya, ini Islam, dimana kita melihat misalnya nama-nama seperti Umar atau gelar-gelaran yang sangat Islami misalnya seperti Kiai gitu. Sekilas tentu kita bisa bilang bahwa ini semua itu sebenarnya cuma kebudayaan yang didasari oleh mitos, ada Nyi Roro Kidul, kiai ini dan kiai itu, yang mana kalau kita kejar lebih jauh tentang sosok materialnya mereka ini, itu biasanya kita cuma mendapat penjelasan yang dilandaskan pada logika mistika. Tapi bagaimana dengan kenyataan kalau misalnya ternyata logika mistika ini itu memberikan kita petunjuk-petunjuk untuk memahami bumi lebih jauh gitu, memahami kenyataan alam yang ada di sekitar kita, peristiwa sekitar kita dengan lebih baik. Misalnya contoh seperti riset-riset geologi yang belakangan dikerjakan oleh ilmuwan barat itu, yang sebenarnya mungkin terlihat sangat kaku dan saintifik, ternyata itu justru mengafirmasi muatan-muatan nilai-nilai kepercayaan yang ada di dalam ritual kebudayaan seperti Labuan ini. Pertama misalnya, bahwa melalui ritual Labuan itu kan kita melihat ya, bahwa masyarakat Jogja itu udah tahu betul dari pantai selatan mereka terus kemudian bergerak ke Gunung Merapi. Mereka melihat ada hubungan di antara keduanya, dan itu semua diafirmasi oleh para ahli-ahli geologi tersebut yang kemudian belakangan melakukan riset-riset di wilayah ini gitu. Yang kedua adalah fakta bahwa jangan-jangan Nyi Roro Kidul yang bermukim di pantai selatan itu merupakan personifikasi dari sebuah parit atau lembah bawah laut yang memberikan getaran-getaran, yang mana kunjungannya ke Gunung Merapi Nyi Roro Kidul itu berarti ada semacam aktivitas tektonik yang terjadi di bawah sana gitu, yang menghubungkan antara Merapi dengan laut selatan ini. Dan fakta ketiga itu adalah bahwa ilmu geologi modern itu bisa dibilang berutang pada pelaku budaya Labuan, di mana para peneliti geologi ini tuh akhirnya kemudian memahami bagaimana kaitan antara dua topografi tersebut itu melalui ketika mereka mengikuti trek atau jalur kuno yang telah berlaku selama ratusan tahun yang dilintasi oleh para peziarah yang mempraktikkan kebudayaan Labuhan, yang mana itu dilegitimasi oleh otoritas kesultanan. Bagiku sendiri, fenomena ini itu bagaimana irisan antara pengetahuan tradisional dan pengetahuan sains ilmu geologi itu memperlihatkan ada dua mode of thinking tentang bagaimana kita memahami bumi dan bagaimana kita bersikap terhadap pemahaman tersebut. Nah, yang pertama misalnya itu seperti yang nampak di dalam laku kebudayaan Kesultanan Jogja dengan segala elemen aristokratik dan feodalismenya. Mereka sebenarnya sejak ratusan tahun lalu itu telah menyadari bagaimana ada hubungan kausalitas yang saling mempengaruhi antara Gunung Merapi dengan Samudra Hindia kan. Dan mereka sadar bahwa mereka itu hidup di antara keduanya gitu. Makanya tidak mengherankan bila mana Sultan merasa ya dia harus melakukan intervensi politik melalui satu laku spiritual berbentuk ritual Labuan ini itu untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di Merapi, penguasa Merapi dan penguasa Laut Cina Selatan itu seimbang gitu kekuasaannya, seimbang dinamikanya dengan apa yang terjadi di Kesultanan Jogja sendiri. Jadi mereka saling menjaga satu sama lain. Kita tentu bisa dengan sinis mengomentari hal tersebut dengan bilang bahwa apapun sesaji yang kuberikan kepada gunung dan samudra ini itu tidak bakal mempengaruhi aktivitas seismik yang ada di bawahnya, aktivitas tektonik yang ada di dalam sana. Ya kalau gunungnya mau meletus ya pasti meletus, kalau mau terjadi gempa tektonik di Samudra Hindia ya pasti terjadi gempa tersebut apapun sesaji yang kuberikan gitu. Kritik sini semacam itu sebenarnya ada kaitannya dengan mode of thinking yang kedua, yakni mode of thinking yang lebih saintifik gitu dan metodologi gitu kan. Jadi sebuah mode of thinking yang memposisikan alam itu sebagai objek pengamatan yang bisa diamati, bisa dijelaskan, bisa diinterpretasi, dan kalau perlu itu
bisa dikontrol untuk kemudian diambil manfaatnya gitu. Jadi bahkan termasuk ya, kenapa kemudian riset geologi ada di sana itu dilakukan, ya itu karena mereka punya kolonial pada masa itu punya kepentingan untuk mengetahui bagaimana gerak atau laku dataran tempat gunung Merapi ini ada, karena di seantero wilayah itu ya banyak perkebunan kolonial yang ujung-ujungnya itu bicara tentang duit, menghasilkan duit yang akan dibawa ke Eropa gitu. Tapi mungkin tanpa terlepas dari itu juga, tetap aja ilmu geologi itu merupakan sebuah upaya untuk menyingkap hukum alam, untuk melakukan pengamatan dan pengukuran yang objektif, bagaimana kemudian magma, patahan, dan pergerakan lempeng itu bisa berakhir sebagai sebuah bencana yang cukup destruktif. Dan kita tidak bisa itu harus mengakui bahwa hal tersebut itu penting dan memang mesti dilakukan. Tetapi apa yang seringkali terasa hampa itu adalah apakah semua gejala alam ini dalam ilmu geologi itu cukup berhenti sebagai sesuatu yang cukup diketahui saja gitu. Karena ilmu geologi tidak menuntut kita untuk bisa membangun semacam hubungan emosional apalagi spiritual dengan objek bumi yang kita teliti gitu kan. Nah, di sanalah kemudian perbedaan paling mendasar dengan pengetahuan tradisional seperti yang dilakukan di Labuan itu. Di sana itu masyarakatnya pengetahuan itu tidak sekedar sebagai sesuatu yang diketahui, tetapi juga sesuatu yang dihidupi. Karena masyarakat Jogja kelihatan kan bahwa mereka tidak melihat dirinya sebagai sesuatu yang berada di luar alam semesta, di luar sosok yang menjadi subjek yang melakukan pengamatan terhadap objek, tapi mereka itu merasa bagian inheren dari dalam suatu proses geologi yang ada di sana. Dalam kerangka semacam inilah kemudian kita bisa memahami bahwa mereka itu tidak melihat bumi itu cuma sebagai objek, tapi sebagai subjek yang diajak bicara, yang bisa diajak negosiasi, dan kemudian akhirnya bisa dihormati gitu melalui laku-laku perilaku simbolik dalam ritual-ritual tertentu. Apakah kemudian ritual-ritual ini juga memberikan kondisi yang ideal bagi penghormatan manusia Jogja terhadap alam? Kayaknya tidak juga gitu, karena namanya hidup pasti ada dinamikanya. Nilai-nilai itu hanya menggambarkan sesuatu yang ideal, tetapi dinamikanya kan tidak seperti itu. Misalnya bahkan di dalam buku ini juga itu dijelaskan bagaimana akhirnya Mbah Marijan yang merupakan juru kunci yang sangat terhormat pada masa hidupnya itu akhirnya harus berakhir menjadi bintang iklan Kuku Bima Energi karena persoalan air dan lain sebagainya yang ada di daerahnya. Dan itu tentu merupakan sebuah ironi yang juga dibahas tuntas dalam buku ini. Mungkin teman-teman bisa melihatnya langsung gitu. Lalu apakah kemudian cara berpikir yang menempatkan bumi sebagai objek dan manusia sebagai subjek yang mengamati itu merupakan sesuatu yang fix dalam ilmu geologi? Ternyata dalam bukunya Adam Bobet ini, seperti yang tadi saya bilang, ini merupakan filsafat ilmu geologi. Itu dia membahas satu cara berpikir yang sebenarnya cukup bisa dikatakan sebagai satu sistem berpikir yang spekulatif, yakni apa yang dipelopori oleh Grove itu sebagai geopuitika, ya bukan puisi tentang bumi ya, tetapi sebuah cara berpikir yang melihat bagaimana manusia kemunculannya di muka bumi itu bukan merupakan sebuah fase terpisah yang berdiri independen dari sejarah panjang bumi itu sendiri, tetapi dia melihat bahwa kehadiran bumi dan kemampuannya untuk membentuk keadaan sesuai kebutuhan organisme bernama manusia dan yang lainnya itu muncul untuk dan hidup kemudian itu merupakan sebuah semacam fenomena adikodrati yang lebih dari sebuah kedaulatan, lebih dari sebuah kebetulan belaka gitu. Lengkapnya bisa kalian lihat langsung bagaimana di bukunya Adam Bobet ini dijelaskan secara komprehensif, dan pokoknya bukunya Adam Bobet ini memberi perspektif baru terutama terhadap kebudayaan di daerah-daerah yang rawan bencana. Itu mengingatkan saya pada riset-riset yang saya lakukan misalnya di Lembah Palu bersama teman-teman, bagaimana tradisi lisan itu sebenarnya memberi petunjuk-petunjuk tentang laku geologi yang terjadi di sana selama ratusan tahun. Nah, di titik ini kita bisa memberi semacam apresiasi terhadap kebudayaan kita dengan sedikit lebih adil gitu. Tapi bukan juga berarti kita menjadi fatalis yang bilang bahwa semua tahayul itu benar adanya gitu kan. Kan banyak juga yang omong kosong belakangan kita lihat gitu. Dan itu perlu dikritisi lebih jauh dengan metode berpikir. Dan apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Adam Bobet ini bertentangan dengan Madilog dan juga kemudian cara-cara berpikir rasional? Ya, tentu saja tidak menurutku, karena apa yang dilakukan Adam Bobet sendiri pun itu sebenarnya mempraktekkan bagaimana cara berpikir yang rasional, yang materialisme, dialektis, dan juga historis. Asik, karena ini buku sejarah tentang pemikiran atau ilmu geologi itu sendiri. Oke, mungkin di daerah kalian ada kebudayaan serupa, silahkan leave di komentar, dan
See you in the next video. Jangan lupa subscribe.